Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, di zaman sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Setiap hari kita membuka Instagram, membuka TikTok, membuka YouTube, membuka WhatsApp, dan lain sebagainya, dan berbagai media sosial lainnya. Tapi mari kita bertanya pada diri kita, apakah media sosial ini mendekatkan kita kepada Allah atau malah menjauhkan kita kepadanya? Untuk menjawab itu, mari kita belajar dari salah satu wali songo, yaitu Sunan Ampel. Beliau hidup pada abad ke-15, jauh sebelum ada teknologi seperti sekarang. Tapi yang menarik, Sunan Ampel sangat bijak dalam menggunakan media yang tersedia pada zamannya untuk berdakwah. Beliau tidak hanya berdakwah di masjid, tetapi juga memanfaatkan pusat-pusat keramaian seperti pasar dan mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Sunan Ampel menggunakan pendekatan yang menyentuh hati masyarakat, memakai budaya lokal, berbahasa yang santun, dan konten yang menyejukkan. Inilah yang bisa kita tiru dalam bermedia sosial hari ini. Kalau Sunan Ampel masih hidup hari ini, bisa saja beliau akan menggunakan Instagram untuk berdakwah. Selain Instagram, bisa menggunakan TikTok, YouTube, X, dan lain sebagainya. Membuat konten dakwah yang menenangkan hati, atau membuat video TikTok yang memberi nasihat secara halus namun mengena. Kita pun bisa meniru itu. Media sosial bukan untuk pamer, bukan untuk gibah, bukan untuk menyebarkan kebencian, tapi untuk yang pertama, menebar kebaikan. Kita dapat men-share quotes Islami, ceramah pendek, atau doa harian yang bermanfaat bagi sebagian banyak orang. Seluruh orang yang melihatnya bisa mendapatkan kebaikan. Atau kita juga bisa menjaga lisan digital. Jangan mudah mengomentari negatif. Ingat bahwa tulisan pun bisa menjadi dosa. Karena seringkali kita jumpai bahwa orang-orang di antara kita ada yang berkomentar negatif kepada seseorang hingga mencaci seseorang, tapi sebenarnya ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu selanjutnya kita dapat mengajak, bukan menghakimi. Ajak teman untuk kebaikan, bukan saling menjatuhkan. Dimana yang kita tahu di media sosial saat ini banyak yang menjatuhkan agama lain, merasa agamanya paling benar, tapi cara penyampaiannya salah, sehingga hanya membuat kesalahpahaman di antara kedua pihak agama ini. Mari kita jadikan media sosial sebagai ladang pahala, bukan sebagai sumber dosa. Dosa bisa datang dari mana saja, bahkan tanpa kita sadar sekalipun. Tapi dengan adanya media sosial ini, kita bisa mendapat pahala dengan memberikan kebaikan-kebaikan, men-share kebaikan-kebaikan yang dapat kita sebarluaskan. Kita tidak harus menjadi ustaz atau ustazah atau dai atau kiai atau habib untuk berdakwah. Dengan share atau postingan yang bermanfaat, kita sudah ikut dalam dakwah digital. Sebagaimana Sunan Ampel menggunakan cara-cara damai dan bijak untuk menyebarkan Islam, kita pun harus menjadi pribadi yang membawa cahaya di tengah gelapnya dunia maya. Kita dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain, dan orang lain pun bisa menjadi contoh yang baik bagi kita.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.